Halo adik-adik, salam misioner buat kita semua. Tuhan berkati kita. Kita jumpa lagi dalam temu sekami virtual dalam rangka APP tahun 2021. Selama masa Prapaskah ini kita akan bersama-sama merenungkan tema Gereja Bersaksi, dan temu sekami virtual APP 2021 ini disiapkan oleh teman-teman pendamping kami dan adik-adik kami dari Paroki Maria Immaculata Mataram, Paroki Antonius Padua Ampenan, Paroki Santo Paulus Singaraja, Paroki Maria Ratu Rosari Gianyar, dan Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar. Saya mengajak adik-adik bersama dengan teman-teman pendamping kami untuk menjadikan temu kami virtual APP 2021 sebagai bagian dari perjumpaan adik-adik bersama dengan Tuhan yang sangat menyayangi kita. Ajak juga dengan orang tua dan keluarga di rumah untuk selalu hadir pada temu kami virtual mulai Minggu Prapaskah yang pertama sampai dengan Minggu Prapaskah yang kelima. Karya Kepausan Indonesia, Kuskupan Denpasar mengaturkan apresiasi kepada para pendamping kami dan adik-adik kami yang telah menyiapkan temu kami virtual APP 2021. Semoga berkat Tuhan selalu melimpah ruah dalam seluruh kehidupan kita. Salam, cinta, dan berkat Tuhan. Halo anak-anak kami se-Keuskupan Denpasar. Hai. Apa kabar? Luar biasa. Bersama kami Romo Yesus Mariono dan bersama anak-anak sekami Paroki Santa Maria Immaculata Mataram, jumpa kami dalam Winaiman virtual. Nggak terasa kita sudah berada dalam masa pantang dan puasa, masa Prapaskah. Kita akan mendalami tema tokoh dalam Perjanjian Lama yaitu Musa. Maka tema pembinaan iman kali ini adalah saya mau taat dan sabar seperti Musa. Dan anak-anak, sebelum kita lanjut, kami ingatkan selalu pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Mari kita ikuti, kita ajak Pak Oma, adik-adik kita mengikuti pembinaan iman ini. Dengan acara selanjutnya kita akan lanjutkan. Terima kasih.
Kali ini kita sudah memasuki masa Prapaskah, yaitu masa pantang dan puasa. Adik-adik di rumah, ada yang tahu nggak sih kenapa setiap tahun kita menjalankan aksi puasa pembangunan? Ada yang tahu alasannya nggak? Yaps, benar sekali. Karena melalui aksi puasa pembangunan, kita ikut serta bermati raga dan sedikit mengambil bagian dalam penderitaan yang dirasakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, bermati raga tersebut tidak hanya dengan berpantang atau berpuasa saja loh, tetapi bisa juga dengan yang pertama, memperbanyak doa, Yang kedua, memperdalam iman. yang ketiga, kurangi makan minum, Dan yang keempat, menyumbang yang papa. Seperti lagu berikut ini. Menuju perayaan Paskah, puasa 40 hari, karena libur hari Minggu, puasa mulai hari Rabu. Pertama, memperbanyak doa. Kedua, memperdalam iman. Ketiga, kurang makan minum. Keempat, menyumbang yang papa. Menuju perayaan Paskah, puasa 40 hari, karena libur hari Minggu, puasa mulai hari Rabu. Pertama, memperbanyak doa. Kedua, memperdalam iman. Ketiga, kurang makan minum. Keempat, menyumbang yang papa. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak tema aksi puasa pembangunan tahun 2021 ini? Temanya adalah belajar dari tokoh-tokoh kitab suci untuk menjadi gereja yang berani bersaksi. Pada pertemuan pertama ini, kami dari Skami Santa Maria Immaculata Mataram akan mengajak adik-adik semua untuk merenungkan subtema yang pertama, yaitu Aku mau taat dan sabar seperti Musa. Adik-adik pasti tahu kan siapa Nabi Musa? Tepat sekali. Nabi Musa adalah orang yang dipilih Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, Nabi Musa membebaskan bangsa Israel membutuhkan waktu 40 tahun loh. Lama sekali ya. Sanggupkah kita sebagai anak sekami untuk menjadi taat dan sabar seperti Nabi Musa? Daripada bingung, yuk kita ikuti Bina Iman Online Sekami bersama-sama. Sebelum itu, kita doa dulu ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, hari ini kami anak-anak-Mu bersyukur karena Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan. Ya Allah Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pendalaman iman. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berkat dan rahmat-Mu yang akan kami timba dari diri-Mu sendiri. Doa ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mengawali pertemuan kita dengan doa. Supaya lebih semangat, yuk kita beranimasi bersama. Skami, Siap! misioner, So pasti, misionaris cilik, siapa takut? children helping children, Why not? Doa, derma, kurban, kesaksian. Yes, so pasti. tepuk Yesus, Ye.
bersamamu. Yesusku, Tuhanku, nyalakan semangat hidupku. Yesusku, Tuhanku, ku ingin setia padamu. Yesus kawanku yang sejati, kuatkanlah niat hatiku. Temani aku ya Yesus Tuhanku, bahagiaku bersamamu. Yesusku, Tuhanku, nyalakan semangat hidupku. Yesusku, Tuhanku, ku ingin setia padamu. Yesusku, Tuhanku, nyalakan semangat hidupku. Yesusku, Tuhanku, ku ingin setia padamu. Ku ingin setia padamu. Ku ingin setia padamu. Wah, semuanya sudah bersemangat ya. Nah, adik-adik, kita akan mengenal kisah Nabi Musa secara lebih dalam dengan membuka kitab suci Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 17. Kak Fania ulangi ya. Keluaran bab 17 ayat 1 sampai dengan 17. Nah, kami akan membawakan juga kisah kitab suci dengan cerita berikut. Disimak terus ya adik-adik. Teman-teman, pasti sudah banyak yang tahu kan siapa Nabi Musa? Atau di antara kalian ada yang belum tahu? Musa adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Yuk, sama-sama kita belajar dan mengenalnya. Musa mempunyai 2 orang kakak, namanya Maryam dan Harun. Sewaktu kecil, saat Raja Firaun berkuasa, ia memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki yang baru lahir. Musa diselamatkan oleh ibunya. Ia dimasukkan ke dalam keranjang, lalu dihanyutkan di sungai Nil. Ia ditemukan oleh putri Firaun. Ia dibawa dan dibesarkan di dalam istana. Singkat cerita, setelah Musa dewasa, ia dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Selama 40 tahun, Musa memimpin bangsa Israel untuk melewati padang gurun yang sangat panas. Banyak rintangan dan cobaan yang dihadapinya. Pada suatu masa, berangkatlah bangsa Israel dari padang gurun Sin. Mereka berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya sesuai dengan perintah Tuhan. Lama-kelamaan mereka merasa haus dan lelah. Berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi sesampainya di sana tidak ada air untuk mereka minum. Mulailah mereka bertengkar dengan Musa dan berkata, "Berikan kami air, berikan kami minum." Musa berkata, "Mengapa engkau bertengkar dengan aku? Mengapa engkau mencobai Tuhan Allahmu?" Mereka sangatlah haus dan lelah. Kembalilah mereka bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, "Mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Engkau ingin membunuh kami dengan kehausan." Musa pun berseru kepada Tuhan dan berkata, "Apa yang harus kulakukan terhadap bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Kemudian terdengarlah suara Tuhan, "Musa,
berdirilah di depan bangsa itu. Bawalah beserta engkau beberapa tua-tua Israel, dan bawalah juga tongkat yang ada pada tanganmu, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di atas gunung batu di Horeb. Pukullah gunung batu itu, dan keluarlah air yang dapat diminum bangsa itu. Musa melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Ia naik ke gunung itu dan memukul batu yang ada di sana. Seketika itu juga keluarlah air sehingga bangsa itu dapat minum. Teman-teman sekami, keteladanan Nabi Musa yang patut kita tiru adalah kepemimpinannya yang lemah lembut, sabar, setia, rendah hati, dan selalu mengandalkan Tuhan. Kita sebagai misionaris cilik harus mampu meneladani sikap Nabi Musa dengan semangat 2D, 2K. Doa, derma, kurban, dan kesaksian. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berkreasi sekaligus kreasi tersebut kita gunakan untuk mewujudkan aksi pantang dan puasa kita. Kali ini kita akan membuat kotak APP yang dapat kita isi dengan menyisihkan uang jajan adik-adik. Siapkan bahan-bahannya ya. Baik adik-adik, bahan yang diperlukan adalah kertas berwarna, karton atau kardus, gelas plastik, pensil, gunting, spidol, lem, dan juga cutter. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan membuat lubang pada bagian atas gelas plastik ini. Kita gunakan cutter. Jika adik-adik di rumah merasa kesulitan, bisa minta tolong pada papa mama. Nah, ini penampakan sesudah kakak lubangi ya. Seperti ini. Gunanya nanti untuk tempat memasukkan uang. Kemudian setelah itu kita membuat pola lingkaran dengan menjiplak dasar gelas ini. Nah, terlihat pola lingkaran ini. Kita gunting. Ini Kak Ivana sudah ada yang hasil guntingannya seperti ini. Kemudian kita lem di bagian bawah gelas. Kita tempelkan dan pastikan semua menempel dengan baik. Jika sudah selesai, kita letakkan dahulu. Kita ambil kertas warna yang kita pilih untuk melapisi gelas plastik tersebut. Kakak pilih yang warna kuning. Karena ini lebar, kakak bagi dua terlebih dahulu. Lipat bagi dua. Dan kita potong. Kita akan lapisi bagian samping gelas ini. Sebelumnya kita lem terlebih dahulu. Kemudian kita lekatkan secara perlahan mengelilingi gelas plastik. Kemudian bagian yang lebih kita potong. Setelah itu bagian atasnya yang lebih juga kita rapikan ya.
Dan seperti ini, sudah rapi. Kita letakkan kembali dan kita akan buat telinga kelinci dengan kertas warna yang lain ya. Kita gambar terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian karena kita akan membuat 2, Kak Ivana langsung lipat 2 dan kita potong. Nah, jadi telinganya, kemudian kita buat dengan warna yang lain telinga bagian dalam atau lubang telinganya, tapi lebih kecil, dengan bentuk lebih kecil ya, seperti ini. Karena kita akan buat 2, langsung kakak lipat 2, kemudian digunting juga. Jadi ya, seperti ini ya, nanti kita akan tempel di bagian dalamnya. Kita tempel. Satu persatu. Nah, sudah jadi telinganya. Kemudian kita ambil lagi gelas yang tadi, kita tempelkan telinga kelinci di bagian belakang. Satu persatu. Sesudah selesai kita buat mata, hidung, dan mulut kelinci. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk membuat kumisnya seperti ini. Sudah jadi kotak APP kita. Kemudian di bagian belakangnya kita tuliskan Aksi Puasa Pembangunan 2021. Temanya apa adik-adik? Ya, betul. Gereja yang bersaksi. Nah, adik-adik bisa berkreasi sesuai imajinasi adik-adik. Ini salah satu contoh dari Kak Ivana, bentuk kelinci. Ada juga ini bentuk yang lain, yaitu bentuk kupu-kupu. Yang terpenting adik-adik jangan lupa ya untuk mengisi kotak APP kita. Selamat berkreasi. Adik-adik sekalian, sebagai ungkapan doa kita, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan berikut. Untuk Bapak Suci, para uskup dan para imam. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk yang mulia Bapak Suci, para uskup dan para imam. Lindungilah dan sertailah mereka dalam melaksanakan tugas pengembalaan mereka, sehingga mereka selalu setia dalam mengembalakan kami kawanan domba-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para pemimpin negara, ya Bapa kami mohon berkatilah para pemimpin negara kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan segenap pengambil kebijakan, baik di tingkat pusat hingga daerah, agar mampu mengambil setiap kebijakan dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa agar pandemi virus corona bisa cepat berakhir dan setiap aktivitas boleh berlangsung normal kembali.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk misionaris cilik. Ya Bapa, kami mohon ampun karena kami kurang taat dan sabar. Kami mohon bimbinglah kami agar kami selalu sabar dan taat serta tunduk pada kehendak-Mu. Seperti Nabi Musa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan doa-doa kita dengan doa yang Kristus ajarkan sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Jadi teman-teman, pesan perutusan Bina Iman Online Minggu Prapaskah pertama ini adalah: yang pertama, kita harus mencontoh Nabi Musa yang sabar dan taat. Terutama pada masa pandemi ini, kita harus taat melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak ya. Eits, ada 2 lagi loh Kak, yaitu menjauhi kerumunan dan mengurangi berpergian. Jangan lupa berdoa ya adik-adik supaya corona atau pandemi ini cepat berlalu. Dan yang terakhir, melaksanakan aksi puasa pembangunan dengan selalu mengisi kotak KPP-nya ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengakhiri Bina Iman kita dengan berdoa bersama dari doa tahun pastoral Keuskupan Denpasar tahun 2021 dan mohon berkat dari Romo Mariono. Pujilah Tuhan, Hai segala bangsa, megahkanlah Dia di tempat kudusnya, sebab kasih-Nya melimpah atas kita dan kesetiaan-Nya untuk selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Agung, kami memuji dan memuliakan kebesaran kuasa-Mu atas karya-Mu yang ajaib dan atas bimbingan Roh-Mu dalam karya pastoral yang kami bangun. Allah Bapa sumber keselamatan kami, sepanjang tahun 2021 ini, umat-Mu di gereja lokal Keuskupan Denpasar merayakan tahun pastoral Gereja Bersaksi. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu agar berkat menerai baptis dan krisma yang telah kami terima, kami mampu menjadi garam dan terang dunia, serta berani bersaksi untuk masyarakat majemuk. Allah Bapa yang Maha Kuasa, turunkanlah pula rahmat pertolongan-Mu agar dunia dibebaskan dari pandemi COVID-19. Dan dengan iman yang tangguh, kami sanggup melewati setiap situasi sulit yang melanda kehidupan kami. Bersama Bunda Maria, doa dan harapan ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, mari kita sebelum mengakhiri Bina Iman ini, kita tutup, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian dan seluruh anak-anak Keuskupan Denpasar selalu dalam bimbingan kasih, pelindungan berkat Tuhan, selalu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pada Bina Iman Online Minggu Prapaskah kedua bersama teman-teman kami dari Paroki Santo Antonius Padua Ampenan. Dadah!